Pemirsa, atlet e-sport Winda Lunardi yang mengaku kehilangan uang 20 miliar rupiah lebih di Maybank menjadi sorotan. Tak hanya rumit, kasus ini juga menjadi sorotan publik dan memunculkan kekhawatiran keamanan uang nasabah di perbankan. Dan berikut penelusuran tim Delik RCTI. Raibnya dana nasabah Maybank cukup mengejutkan publik. Hal ini memunculkan kekhawatiran nasabah akan keamanan keuangan perbankan. Nama atlet e-sport Winda Lunardi menjadi sorotan saat mengaku kehilangan uang lebih dari 20 miliar rupiah di Maybank. Winda menjadi nasabah di Maybank sejak 2014. Tabungan yang diharapkan untuk bekal di masa depan tiba-tiba saja berkurang drastis. Saya buka rekening dan papa saya kan yang memberikan tabungan masa depan untuk saya. Jadi uang dia dipindahkan untuk saya. Nah, ketika saya membuka rekening, ya emang rekeningnya untuk rekening koran aja. Itu juga yang ditawarkan oleh Maybank pada waktu itu. Jadi kita ya udah buka rekening koran. Nah, waktu itu ya udah kita masukin dana dan kita kan setiap bulan mendapatkan rekening koran. Ya, jadi kita percaya aja kalau misalnya duit kita masih ada. Emang sadarnya tuh waktu Februari itu mama saya tuh mau ambil uang. Nah, ternyata saldo itu tidak cukup. Rupanya menaruh kepercayaan penuh kepada tersangka A yang juga sebagai kepala cabang Maybank justru menjadi petaka. Kasus seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum internal bank. Pelaku memanfaatkan nasabah prioritas yang memiliki jumlah dana sangat besar dengan layanan ekstra termasuk kemudahan akses. Saya hanya menandatangan itu, buka rekening, udah, titik. Dan seharusnya dana didiamkan karena itu tabungan masa depan. Jadi kalau pihak relasi saya personally nggak kenal Albert, menabung bukan karena orang, kita menabung karena kita percaya sama bank itu kan Kak. Dan itu sama halnya keluarga saya ke bank-bank lain. Kita menabung karena ya kita percaya bank ini bisa melindungi dana kita. Sejak kapan kita menabung karena orang sih Kak? Siapa yang mau nabung gara-gara orang? Nggak ada Kak. Nasabah-nasabah lain juga pasti menabung karena kita yakin ini bank bagus gitu. Tapi nyatanya ya uang hilang begini. Pihak Maybank yang menggandeng Hotman Paris sebagai kuasa hukum menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus hilangnya dana nasabah ini. Salah satunya kartu ATM dan buku tabungan Winda yang justru dipegang oleh kepala cabang Maybank yang menjadi tersangka. Sejak dibuka buku tabungan ini oleh Winda, buku tabungannya dan kartu ATM-nya, katanya menurut pengakuan dari si tersangka, yang pegang si tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, Anda sebagai pemilik uang, kenapa Anda biarkan kartu ATM Anda dipegang orang lain? Kejanggalan lain dalam kasus ini adalah aliran dana pembayaran bunga. Pada periode 2014 hingga 2016 dengan bunga 7% seharusnya Winda memperoleh bunga sebesar 1,2 miliar rupiah. Tapi saat itu kepala cabang Maybank yang juga tersangka hanya membayar bunga sebesar 576 juta rupiah. Pembayaran bunga tersebut juga bukan dari Maybank, melainkan dari rekening pribadi tersangka di bank swasta lain. Ternyata bunga sebesar 576 juta rupiah tidak ditransfer ke rekening Winda, melainkan ditransfer ke rekening Herman Lunardi, ayah Winda. Kejanggalan berikutnya soal pembayaran polis asuransi sebesar 6 miliar rupiah yang diambil dari rekening Winda oleh tersangka. Selang 1 bulan terdeteksi adanya aliran dana masuk dari pihak asuransi sebesar 4,8 miliar rupiah justru bukan ke rekening Winda. Lagi-lagi aliran dana tersebut justru masuk ke rekening sang ayah Herman Lunardi. Tadi kan 6 miliar dari rekening pribadi si W. Ya, Tapi hanya hitungan berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Uang itu kembali lagi dari Prudensial, tapi maksudnya ke rekening Ayahnya, siapa tuh? Herman Lunardi. Itu pengakuan siapa tuh? Kita melihat dari mutasi rekening. Ada di rekening. Ya, Adanya aliran dana yang masuk ke rekening Herman Lunardi tentu menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri. Tim Delik mencoba mencari tahu siapa sosok Herman Lunardi. Dari penelusuran tim Delik diketahui Herman Lunardi seorang pengusaha manufaktur yang memiliki pabrik di kawasan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Benar ini PT Sinar Sakti Union? Emang kenapa, Mbak? Pak, enggak, mau konfirmasi aja. Pemiliknya Herman Lunardi, alamatnya ini? Orangnya nggak ada di tempat, Mbak. Iya, enggak. Herman Lunardi merupakan generasi kedua PT Sinar Sakti Union.
Perusahaan ini memproduksi sejumlah barang, salah satunya bahan pakaian militer. Lantas bagaimana bisa aliran dana tanpa persetujuan pemilik rekening justru mengalir keluar? Hotman Paris, kuasa hukum Maybank, menduga adanya praktik kejahatan yang dilakukan oknum dalam internal bank. Kan saya udah bilang tadi, ada indikasi bank dalam bank. Ya berarti kan pimpinan cabangnya kan memainkan duit orang. Itulah harusnya yang saya bilang tadi, semua orang yang terima uang ini, ya, yang ada di sini ada 6 atau berapa nih? 8 harusnya diperiksa. Sementara itu, Winda bersikukuh menuntut penggantian dana yang menjadi haknya. Iya, karena itu kan karyawan Maybank ya istilahnya, dan itu masalah internal Maybank, bukan masalah saya. Kecuali saya dari awal punya wewenang untuk mengawasi dia juga. Ini enggak, yang harusnya mengawasi segala tindakan karyawan-karyawan Maybank ya Maybank gitu. Saya kan cuma nasabah. Layaknya nasabah-nasabah lain juga pasti masih mempertanyakan, gimana nih kalau ternyata emang kedepannya uang hilang, yang tanggung jawab siapa? Masa bank nggak mau tanggung jawab? Kasus ini tentu menjadi catatan kritis bagi lembaga perbankan bahwa audit internal atau monitoring terhadap sumber daya manusia yang ada masih kurang maksimal. Sementara bagi nasabah, jangan hanya berpangku tangan menunggu keuntungan bunga tanpa melakukan pengawasan melalui sistem yang berlaku.